Bayangkan seorang wanita yang dahinya hitam karena sujud, yang bibirnya kering karena puasa, dan yang tangannya ringan memberi sedekah, namun justru dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa yang salah? Mengapa ketaatannya tidak mampu menyelamatkannya? Sahabat acara lucu, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah selawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah kebenaran yang menggetarkan jiwa. Sebuah kisah yang pernah disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kisah ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita semua yang merasa sudah aman dengan amal ibadah kita. Kita seringkali merasa bangga dengan salat malam kita. Kita merasa suci dengan puasa-puasa sunnah kita. Namun tahukah kalian bahwa ada satu lubang kecil yang bisa menghabiskan seluruh tumpukan pahala tersebut dalam sekejap mata? Lubang itu ada di dalam mulut kita. Lubang itu bernama lisan. Di zaman Rasulullah, hiduplah seorang wanita, sebut saja ia Ibu Nur. Reputasinya sebagai ahli ibadah sangatlah masyhur di kalangan masyarakat. Dia adalah sosok yang secara kasat mata adalah penghuni surga. Dia tidak pernah absen salat malam. Ketika orang lain terlelap dalam mimpi, dia bersimpuh di hadapan roknya, menangis memohon ampunan. Ketika orang lain makan dengan nikmat di siang hari, dia menahan lapar dan haus demi meraih ridha Allah melalui puasa. Bayangkan betapa beratnya perjuangan Ibu Nur ini. Dia bukan sekadar muslimah biasa. Dia adalah mujahidah dalam ibadah. Setiap malam dia berdiri, ruku dan sujud hingga kakinya mungkin membengkak. Setiap hari dia menjaga hawa nafsunya dari makan dan minum. Dia mengorbankan waktu istirahatnya dan kenikmatan dunianya demi mengejar derajat yang tinggi di sisi Allah satu hata. Harta yang dia miliki pun tidak dia simpan sendiri. Dia dikenal sebagai dermawan yang luar biasa di kampungnya. Setiap ada tangan yang menengadah, dia selalu memberi. Semua orang melihatnya sebagai sosok wanita salhah yang paling sempurna. Namun, ada satu sisi gelap yang tersembunyi di balik jubah ibadahnya. Sisi gelap yang akhirnya membawa dia pada kehancuran yang paling nyata di akhirat kelak. Suatu hari, seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW dengan nada penuh tanya. Ia menceritakan perihal wanita ini. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dikenal dengan banyaknya salat, puasa, dan sedekahnya. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kalimat ini seharusnya membuat kita semua terdiam sejenak. Menyakiti tetangga dengan lisannya. Mungkin dia sering mencaci, mungkin dia sering menggunjing, gibah, atau mungkin dia sering merendahkan orang lain dengan kata-katanya yang tajam. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah. Bagaimana mungkin dua hal yang bertolak belakang ini ada dalam satu jiwa? Mari kita dengarkan jawaban Rasulullah yang sangat tegas. Beliau SAW bersabda, "Ia di neraka." Tiga kata yang meruntuhkan seluruh gunung pahala wanita tersebut. Ia di neraka. Kalimat ini bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana mungkin wanita sesaleh itu berakhir di tempat yang paling mengerikan? Apakah salatnya sia-sia? Apakah puasanya tidak dihargai? Tidak, sahabatku. Masalahnya bukan pada ibadahnya kepada Allah, tapi pada bagaimana dia memperlakukan ciptaan Allah. Kesalehan yang hanya berhenti di sajadah, tanpa menyentuh hati manusia, adalah kesalehan yang semu. Ketahuilah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ampunannya melalui cara kita memuliakan sesama hambanya.
Saudaraku, mari kita selami lebih dalam lagi. Jika golongan pertama masuk neraka karena kegagalan mengendalikan emosi terhadap pasangan, golongan berikutnya ini jauh lebih tragis. Mereka adalah orang-orang yang kita anggap tokoh agama, orang-orang yang kita cium tangannya, kita kagumi bacaan Al-Qur'annya, dan kita irilah pada kedermawanannya. Tapi di hadapan Allah, mereka tidak bernilai sehelai sayap nyamuk pun. Rasulullah SAW pernah menisahkan tentang 3 orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat. Bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pezina. 3 orang pertama yang dipanggil ke mahkamah Allah adalah seorang yang mati syahid, seorang ustadz ahli ilmu dan pembaca Al-Quran, serta seorang dermawan yang hartanya melimpah ruah. Mari kita bayangkan sidangnya. Suasana padang mahsyar yang mencekam. Matahari berjarak 1 mil. Keringat bercucuran menenggelamkan tubuh. Dipanggillah orang pertama. Ia adalah seorang yang tewas di medan perang. Di dunia ia disebut pahlawan. Di dunia namanya diukir di batu nisan yang megah. Allah bertanya kepadanya, padahal Allah Maha mengetahui. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat kekuatan yang aku berikan? Dengan percaya diri, orang itu menjawab, Ya Allah, aku berperang di jalan-Mu. Aku membela agama hingga aku syahid. Namun apa jawaban Allah? Langit berguncang mendengar keputusannya. Allah berfirman, Engkau berdusta. Engkau berperang bukan karena aku. Engkau berperang agar orang-orang menyebutmu sebagai pemberani. Engkau berperang agar namamu disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dan sungguh, engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Lalu diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini. Wajahnya diseret di atas tanah yang panas, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dipanggillah orang kedua, seorang qari pembaca Al-Quran yang suaranya merdu, yang ilmu agamanya luas. Orang yang mungkin videonya viral di media sosial, yang ceramahnya dihadiri ribuan orang. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang aku titipkan? Ia menjawab, Ya Allah, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran semata-mata karenamu. Allah kembali berfirman, dusta engkau. Engkau menuntut ilmu agar disebut ulama. Engkau membaca Al-Quran agar orang-orang memujimu sebagai qari yang hebat. Dan engkau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Pujian manusia itulah upahmu. Di sini tidak ada lagi bagian untukmu. Maka nasibnya sama. Ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Lalu orang ketiga, sang hartawan dermawan yang menyumbang masjid dan menyantuni yatim piatu di desanya. Ia berkata, Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau perintahkan, kecuali aku telah infakkan hartaku di sana karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua agar orang memanggilmu dermawan, agar orang memuji kemurahan hatimu. Saudaraku, kisah ini meruntuhkan kesombongan kita. Mereka bukan orang kafir. Mereka orang Islam. Mereka beramal saleh tapi hati mereka busuk oleh ria. Mereka mencari wajah manusia, bukan wajah Allah. Ini adalah peringatan keras bahwa neraka bukan hanya untuk pendosa maksiat, tapi juga untuk ahli ibadah yang hatinya tidak ikhlas. Kembali kepada Ibu Nur yang disebutkan di awal, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan spesifik tentang bahaya lisan. Lidah yang tak bertulang, namun tajamnya melebihi pedang. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan bercerita, Wahai Rasulullah, si Fulanah, sebut saja Mbak Sari di kampung itu, dia itu ahli salat malam. Siangnya ia berpuasa dan dia juga rajin bersedekah. Ibadahnya luar biasa secara vertikal kepada Allah. Namun lanjut sahabat itu, tapi ya Rasulullah, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata-katanya pedas, dia suka bergunjing,
mengadu domba, menyindir kehidupan orang lain. Tidak ada tetangga yang selamat dari gangguan mulutnya. Apa jawaban Rasulullah? Apakah Nabi berkata, tidak apa-apa, yang penting sholatnya rajin? Tidak. Rasulullah menjawab dengan tegas, singkat, dan mematikan harapan. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia tempatnya di neraka. Astagfirullahalazim. Sholat malamnya tidak menolongnya. Puasa sunnahnya tidak menyelamatkannya. Sedekahnya tidak menjadi tameng. Mengapa? Karena ia membawa dosa kepada sesama manusia yang belum dimaafkan. Ia bangkrut di akhirat. Pahala sholatnya diambil oleh tetangga yang ia bunjing. Pahala puasanya diambil oleh orang yang ia fitnah. Hingga ketika pahalanya habis, dosa-dosa tetangganya ditimpakan kepadanya. Lalu ia dilempar ke neraka. Lidah wanita dan juga laki-laki adalah organ kecil yang bisa menjadi kunci surga atau anak kunci neraka. Mencari aib orang lain, merasa diri paling suci, komentar jahat di media sosial. Itu semua adalah bentuk ketajaman lisan di era modern yang bisa menyeret kita ke dalam neraka. Jadi ketika Nabi mengatakan wanita banyak masuk neraka, salah satu faktor utamanya adalah karena kebiasaan melaknat dan mengingkari kebaikan suami, serta ketidakmampuan menjaga lisan. Ini adalah fakta pahit yang harus kita telan sebagai obat. Lantas, apakah tidak ada harapan? Tentu tidak. Islam adalah agama rahmat. Justru karena sayang, Nabi memberitahukan hal ini agar kita bisa waspada. Rasulullah memberikan resep keselamatan. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar memohon ampun kepada Allah. Rasulullah menekankan sedekah karena sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air memadamkan api. Bagi para wanita yang mungkin sering tergelincir lisannya, sedekah adalah penebusnya. Sedekah melembutkan hati yang keras. Bahkan dalam riwayat, para wanita di zaman Nabi begitu mendengar ini, mereka langsung melepas perhiasan mereka, anting-anting dan gelang mereka, untuk disedekahkan. Mereka tidak berpikir dua kali demi keselamatan dari api neraka. Selain sedekah, ada jalur VIP menuju surga khusus untuk kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Perhatikan, tidak harus mengangkat pedang. Cukup dengan 4 hal. Salat fardu dijaga, puasa Ramadan ditunaikan, menjaga kehormatan dari zina, dan taat kepada suami dalam kebaikan. Hanya dengan itu, 8 pintu surga terbuka lebar. Saudaraku, penyesalan selalu datang terlambat. Bayangkan mereka yang kini sudah berada di alam kubur. Mereka berteriak, "Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin bersedekah, kami ingin menjaga lisan kami." Tapi teriakan itu hanya memantul di dinding tanah yang dingin. Waktu sudah habis. Selama napas masih berhembus, pintu tobat masih terbuka lebar. Mungkin kita pernah membentak suami kita. Mungkin kita pernah menyakiti tetangga. Mari kita beristighfar. Pulanglah ke rumah. Mintalah maaf pada pasanganmu. Hapuslah air mata tetangga yang pernah kita sakiti. Bersihkanlah niat ibadah kita hanya untuk Allah semata. Sahabat acara lucu yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi bentuk cinta Rasulullah agar kita tidak tergelincir. Ingatlah, wanita salhah adalah perhiasan dunia yang terindah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami berikutnya dari sahabat acara lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.